Selanjutnya adalah kegiatan intrakurikuler keagamaan. Kegiatan intrakurikuler keagamaan adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong inti maupun khusus. Kemudian proses internalisasi nilai ajaran agama Islam yang ditanamkan di sekolah menjadi sangat penting bagi peserta didik untuk mengamalkan dan mentaati ajaran-ajaran nilai agama dan kehidupannya. Dan salah satu upaya tersebut diwujudkan peserta didik dan guru melalui kegiatan atau diterapkannya model pembiasaan yang dilakukan di sekolah seperti diadakan praktik-praktik keagamaan seperti yang telah disebutkan di atas yang dilaksanakan secara terprogram dan rutin diharapkan dapat mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam secara baik. Adapun yang dimaksud dengan pembiasaan adalah upaya praktis dalam pembentukan pembinaan serta persiapan yang dilakukan untuk membiasakan siswa agar memiliki kemampuan dan moralitas yang tinggi. Pembinaan di sini berupa sikap yang berjalan bersama dengan sikap keteladanan, sebab pembiasaan itu dicontohkan oleh guru, kemudian ditirukan secara pengulangan oleh peserta didik. Maka dengan adanya metode pembiasaan pada kegiatan intrakurikuler sangatlah penting guna mengarahkan peserta didik agar mencapai perubahan sikap, mental, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial maupun sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian berikutnya adalah kompetensi akidah akhlak. Dalam mengajar akidah akhlak agar kompetensi yang telah ditetapkan perlu tercapai, maka untuk meningkatkan kualitas guru perlu dilakukan suatu sistem pengujian kompetensi guru sejalan dengan kebijakan otonomi daerah di beberapa masing-masing daerah. Dengan diuji guru akidah akhlak akan meningkatkan kualitas diri. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik tidak saja ditentukan oleh manajemen sebuah sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi juga sebagian besar ditentukan oleh guru. Dengan demikian, uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal. Kemudian kegiatan inti pembelajaran akidah akhlak atau pembentukan kompetensi mencakup berbagai langkah yang perlu ditempuh oleh peserta didik dan guru sebagai fasilitator untuk mewujudkan kompetensi dasar. Hal ini ditempuh melalui beberapa cara tergantung pada situasi, kondisi, dan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Nah, berikut prosedur yang ditempuh dalam pembentukan kompetensi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kompetensi dasar dan materi standar yang telah dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan materi standar secara logis dan sistematis dengan pokok bahasan dikemukakan dengan jelas atau ditulis di papan tulis. Kemudian yang ketiga, membagikan materi standar atau sumber belajar berupa handout atau fotokopi beberapa bahan yang akan mereka pelajari. Kemudian yang keempat, membagikan lembaran kegiatan untuk setiap peserta didik. Lembaran kegiatan ini dapat berupa tugas tentang materi standar yang telah dilaksanakan oleh guru dan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, yaitu guru memantau dan memeriksa kegiatan peserta didik dan sekaligus memberikan bantuan arahan bagi mereka yang memerlukan. Lalu kemudian setelah selesai diperiksa bersama-sama dengan cara menukar lembar kegiatan dengan teman lain. Lalu guru menjelaskan setiap jawabannya. Kemudian yang terakhir, kekeliruan dan kesalahan jawaban diperbaiki oleh peserta didik. Jika kurang jelas, guru memberi kesempatan bertanya, tugas atau kegiatan mana yang perlu diperjelas lebih lanjut.